I got Jesus, I got all that I could ever need. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan itu akan selalu bertanya kepada Tuhan. Saudara, apa kunci kemenangan penyertaan Tuhan di tahun depan? Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan akan melihat penyertaan Tuhan. Jadi tandanya apa? Apapun yang kita mau kerjakan di dunia ini, tanyakan dulu firman Tuhan. Amin. Saudara mau beli rumah, saudara mau beli mobil, saudara mau buka usaha, saudara mau begini, tanyakan dulu kepada Tuhan. Ketika engkau diberkati dengan keuangan, jangan berpikir uang itu hakmu. Saya dan suami kami belajar untuk selalu bertanya. Kemarin lihat pameran mobil di Jakarta. Jauh sebelum pameran tuh suami saya bilang, "Say, nanti kita beli mobil ini ya." Iya. Tapi saya bilang, berdoa, Tuhan izinkan apa enggak? Ya, kita bawa dalam doa sekarang, kata suami saya. Ya iya, doa dulu no, sekarang kan pamerannya masih lama. Tiba-tiba pameran dibuka, kita pergi saudara ke mobil yang mau kita lihat. Saya bilang sama suami, berdoa loh, berdoa. Kita lihat di mobil itu, udah naik, disuruh coba sama orangnya. Enak ya Pak? Enak, memang enak. Ya udah Bapak DP dulu, nanti berapa hari kami kirim. Suami saya bilang, tunggu, jangan buru-buru DP saya. Minta damai sejahtera dari Tuhan. Kita keliling-keliling dulu. Mas, bentar kita keliling-keliling dulu. Iya Pak, enggak DP aja sekarang Pak, ini lagi ada promo gini-gini. Enggak, kita keliling dulu. Kita keliling, suami saya bilang, minta tanda ya saya sejahtera apa enggak. Kita nih punya duit loh, punya. Saya ini YouTuber. Jadi saya bisa bebas mau beli mobil apa aja yang saya mau. Tapi tanya Tuhan. Menabur nomor 1 ya. Jangan saudara lupa, ingat semua harta yang kau punya hari ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan bilang, sini kau menghadap, bawa catatan keuanganmu. Nanti kita akan menghadap Tuhan. Bulan ini kamu beli apa? Setiap bulan, setiap bulan beli tas 100 juta, 200, 300, 400, 500, tas, mobil, tas, sepatu, gini-gini nih. Menaburmu berapa? Minus. Nggak pernah nabur. Saudara, semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Akhirnya kami jalan keliling. Suami saya bilang, "Say, gimana? Kamu damai sejahtera enggak?" "Enggak Isai, masa kita ini hamba Tuhan beli mobil kayak gitu loh. Jangan, hedon." Terus saya tanya sama suami saya, "Kalau kamu?" "Ya aku juga enggak sejahtera." "Ya sudah pulang, udah jadi." Udah jadi, lo kita harus menahan diri saudara. Bukan berarti semua keinginan kita itu adalah sesuatu yang Tuhan restui. Benar enggak? Ya, masih banyak hal yang perlu kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Harus bijaksana, apa-apa tanya Tuhan. Mau beli apa aja, mau melangkah apa aja, mau buka toko. Anak-anak muda yang kepengen tahun depan menikah siapa? Angkat tangan. Yang belum nikah aja, yang sudah nikah jangan angkat tangan. Ya, ada di belakang tinggi sekali ya Tuhan, lihatlah tangannya itu yang terangkat sangat tinggi sekali ya. Berarti memang pergumulannya udah kebelet banget tuh ya. Pengen kawin dia tahun depan. Tapi enggak apa-apa, kita doain. Tetapi jangan lupa tanya Tuhan. Bawa dalam doa. Kalau Tuhan bilang itu bukan jodohmu, ya jangan dipaksakan, karena kau akan menderita nanti. Ya, dengar-dengaran sama Tuhan. Yosafat berkata, tanyakan dahulu firman Tuhan. Ayat yang ke-6, baca bersama 1, 2, 3. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Saudara, zaman itu perjanjian lama, kita tahu Israel itu adalah bangsa teokratis. Pemimpinnya satu-satunya adalah Tuhan. Tapi ketika mereka berteriak minta raja, Tuhan kasih raja. Tetapi tetap keputusan atas bangsa itu berdasarkan suara Tuhan.
Jadi kepemimpinan politik zaman itu di Israel, suara nabi-nabi sangat diperhitungkan oleh raja. Ahab, raja yang jahat. Dia tahu kalau nabi Tuhan yang asli pasti menentang keinginannya. Jadi Ahab itu kenapa jahat di mata Tuhan? Dia bikin kelompok nabi-nabi palsu untuk berbicara mendukung semua yang dia mau. Kalau saudara baca judul perikopnya di sana adalah ya, nabi Tuhan berhadapan dengan nabi palsu. Ketika ada yang asli, selalu ada yang palsu. Nabi pun begitu. Ahab bikin kelompok nabi untuk mendukung semua rencana dan program-programnya agar rakyat percaya bahwa itu suara Tuhan. Makanya Ahab tuh jahat sampai suara Tuhan aja dipalsu sama dia. 400 nabi berkata, maju karena Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Ayat yang berikutnya saudara, ayat yang ke-8. Lalu ayat yang ke-7, Yosafat itu pegah dengan Tuhan. Waktu dia dengar 400 orang nabi satu suara loh, mendukung Ahab semua untuk berperang. Ayat 7 kita baca bersama, apa yang Yosafat bilang? Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Yosafat tuh curiga, ini kok nabi satu suara semua ya, mendukung ya? Ada nggak nabi satu lagi untuk kita minta petunjuk? Ayat 8, jawab Raja Ahab, dia berkata begini, jawab Raja Israel kepada Yosafat, apa? Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi apa? Aku membenci dia. Kenapa dia benci? Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku. Melainkan apa saudara? Dia selalu menubuatkan malapetaka. Karena memang Ahab ini orang jahat. Makanya selalu dia akan ditimpa oleh malapetaka. Lalu orang itu ialah siapa? Mika bin Yimla. Kata Yosafat, raja jangan berkata begitu. Masa kamu benci dia? Tapi dia kan nabi Tuhan. Bayangkan saudara, 400 banding 1. Hari-hari ini saya mau bilang kepada saudara, dengarkan pengajaran-pengajaran yang murni dari firman Tuhan. Ada begitu banyak pengajaran kepalsuan, ya. Saudara, kita harus mempertahankan keselamatan sampai garis akhir. Banyak pengajaran bermunculan kasih karunia, enggak apa-apa. Saudara selingkuh selamat masuk surga, saudara homo masuk surga, saudara lesbi masuk surga, saudara mabok, merokok, saudara duniawi semua masuk surga. Yesus berkata, ketika dia datang kali yang kedua, banyak orang datang mengaku-ngaku kenal Yesus. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, sebab engkau pembuat kejahatan. Akan ada Tuhan sangkal enggak? Ada saudara. Ditolak, enggak dikenal, karena mereka tidak bertobat. Ayat yang ke-9, kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai, lalu dia suruh jemput Mika bin Yimla dengan segera. Akhirnya dijemput Mika. 10, sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Nabi-nabi palsu ini terus bernubuat yang bagus-bagus. Engkau diberkati Tuhan, engkau disertai Tuhan, engkau pasti begini, engkau pasti begitu. Maka Sedekia bin Kenaana, ini juga nabi palsu, membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, demikianlah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Maju, mereka akan habis, dia bilang. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Semua sama nubuatannya. Lalu saudara, tiba-tiba suruhan raja itu sampai di rumahnya Mika.
Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepada Mika begini, ketahuilah ya, itu nabi-nabi di sana 400 orang. Mereka sudah bersepakat meramalkan yang baik bagi raja. Jadi kau, ya ingat ya, hendaklah engkau juga berbicara seperti mereka, ya, dan engkau harus meramalkan yang baik untuk raja. Dia dapat pesan sponsor. Jangan macam-macam, harus ngomong yang sama. Saudara, terlalu banyak hal-hal yang manis yang kita dengar, dan kita berkata memang di akhir zaman orang akan cari pengajaran-pengajaran yang menyenangkan di telinga. Saya pernah diundang di salah satu acara, di situ dihadiri oleh satu kepala daerah, saudara. Karena itu di gereja, kepala daerahnya orang Kristen disuruh maju ke depan. Lalu ada 3 pendeta yang diminta maju berdoa untuk kepala daerah itu. Di depan semua masyarakat. Termasuk saya satunya. Pendeta yang pertama dikasih mic, dia berdoa. Tuhan akan mengurapi engkau, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, yang besar, yang dahsyat. Semua rakyatnya teriak, amin, amin, amin. Saya dengar, bagus doanya. Lalu pendeta yang kedua dikasih mic berdoa. Tuhan akan mengokohkan tahtamu, kerajaanmu, pejabatanmu. Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar. Saya gini, Tuhan ini semua bagus-bagus doanya ya. Aku tidak mau berdoa dengan logikaku Tuhan. Taruh perkataanmu di mulutku Tuhan. Begitu semua tepuk tangan saudara. Amin, amin. Mic-nya dikasih ke saya. Saya juga nggak tahu apa yang saya katakan lah ya, biar Tuhan lah ya. Saya tiba-tiba berdoa begini. Firman Tuhan berkata, kalau engkau sungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, engkau hidup menurut hukum-hukum Tuhan, engkau menghormati Tuhan, maka Tuhan akan mengokohkan jabatanmu dan akan memberikan engkau kepercayaan yang lebih besar. Tapi jika engkau tidak menghormati Tuhan, engkau berdosa terhadap Tuhan, dan engkau menyangkal dan tidak menghormati Tuhan, maka Tuhan akan menjatuhkan engkau dan akan mempermalukan. Habis saya berdoa itu, saya kenapa doa saya begitu ya? Tapi ya tidak ada yang amin, tidak ada yang teriak saudara. Ya seperti biasa salaman, ya yang doanya bagus kan. Terima kasih ya Pak Pendeta, haleluya. Iya lama ngomongnya lama. Mungkin juga amplopnya lebih tebal. Yang kedua juga begitu sama saya cuma ini. Ya sudah lah, yang penting sudah disampaikan. Tidak lama setelah itu terbongkar semuanya saudara. Dan ternyata itu nubuatan dari Tuhan. Kasus perselingkuhan, kasus keuangan, dan berakhir di penjara. Siapa yang bisa bersembunyi dari Tuhan? Tidak ada saudara. Kalau Tuhan berkata, itu pasti terjadi. Akhirnya dikatakan kepada Mika, jangan kau ngomong yang macam-macam, kecuali sama. Ayat 14 baca bersama. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Saya kadang kalau habis khotbah, suami saya itu bisiki, khotbahmu tadi itu loh terlalu keras. Saya bilang, ngomong ke Tuhan, jangan ngomong ke saya. Ya, saudara mau khotbah yang keras? Atau yang lembek-lembek? Karena makanan yang keras itu untuk orang dewasa. Makanan yang lembek itu untuk bayi. Ya, yang saya heran udah tua-tua semuanya masa masih kayak bayi terus. Itu namanya bayi ajaib. Mukanya tua, ya. Tapi nggak mau bertumbuh. Loh, hanya bayi yang makan bubur dihancurin, di blender lagi. Tapi saya tanya, bubur ada gizinya? Ya, orang dewasa makan nasi padang pakai sambal, ya, apalagi kalau makan ayam geprek, tingkat kepedesannya pol. Nggak apa-apa, dia nggak sakit perut karena sudah dewasa. Lalu saudara dikatakan, kita lanjut ayat 15. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah. Mika itu bercanda saudara, bercanda. Karena kan dia sudah diwanti-wanti kan, suruh pesan sponsor loh. Awas loh ya, kamu harus satu suara dengan mereka.
Makanya dia bilang, oh tuanku raja, majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Bercanda. Ya. Lalu raja marah. Raja tuh bilang gini, tumben ini Mika bernubuat yang baik. Raja ngomong gini, tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah ya, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Berarti kan raja ini sebenarnya sudah tahu kan, yang dari Tuhan itu sebenarnya bukan itu kan. Lalu akhirnya Mika menjawab begini, ayat 17, lalu jawabnya, nah ini yang benar dari Tuhan, kau mau tahu kalau kau pergi berperang apa yang akan terjadi? Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman kepada mereka, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel, Raja Ahab berkata begini kepada Yosafat, iya toh, lihat nih, iya toh, betul kan? Telah kukatakan kan kepadamu, tidak pernah dia ini menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Ini kan berarti nubuatannya Israel seperti gembala yang tidak domba yang tidak bergembala, nggak punya tuan. Berarti apa? Rajanya mati. Harusnya kalau dia tahu itu suara Tuhan, taat, jangan berangkat. Amin. Tapi dasar orang punya keinginan itu melebihi ketaatannya. Hati-hati saudara. Tahun 2024 tanpa ketaatan engkau tidak akan melihat berkat-berkat Tuhan di hidupmu. Karena itu tinggalkan dosa, buang semua hal yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan berkata, aku menghormati orang yang menghormati aku. Bayangkan loh, kalau kita menghormati Tuhan, kita dihormati Tuhan. Wow, kalau Tuhan hormati kita, saudara bisa bayangkan apa yang akan saudara alami. Saya melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup kami. Saya cuma tiap hari bisa berkata, wow, 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 wow. Amin. Tapi engkau harus menghormati Tuhan. Lalu dikatakan di sana begini saudara. Kita lompat ayat yang ke-27. Raja Israel itu tidak terima apa perkataan Tuhan. Dia nggak mau pegang saudara. 26. Berkatalah Raja Israel, 26, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja, dan katakan, beginilah titah raja. Apa? Masukkan orang ini dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air yang serba sedikit, jangan banyak-banyak, supaya dia tidak mati. Supaya apa saudara? Kalau nanti dia masih hidup, sampai aku pulang dengan selamat. Masih pede loh, pede banget dia. Nggak mau dengar Tuhan, nggak mau dengar firman Tuhan, malah memberontak. Apa yang Mika jawab kepada raja? Tetapi jawab Mika, jika engkau benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah itu bukan Tuhan yang berfirman kepadaku. Tuhan berarti tidak berfirman lewat aku. Lalu disambung Mika begini, dengar hai bangsa-bangsa sekalian, pegang ucapanku ini ya. Kalau memang raja pulang dengan selamat dari pertempuran itu, berarti aku tidak dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Ayat 29 baca bersama. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Tetap maju. Raja Israel berkata kepada Yosafat, pintar sekali memang ini Ahab. Dia punya strategi yang jitu. Dia bilang begini sama Yosafat, aku akan menyamar dan masuk ke pertempuran, tetapi engkau pakailah baju kebesaranmu. Ya, lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Saudara, dalam setiap pertempuran itu yang menjadi tujuan sasaran utama dibunuh siapa? Raja. Mereka akan cari yang pakai baju raja. Ahab ini licik, Nabot aja dia bisa bunuh begitu. Incarannya dia, tapi dia bilang sama Yosafat, kamu tetap pakai baju raja. Supaya siapa yang dibunuh? Dia menyamar. Strateginya cukup keren sih saudara. Tapi dengar baik-baik, sekeren apapun strategi yang kau buat atas hidupmu, tanpa penyertaan Tuhan semua akan gagal. Hanya Tuhan yang sanggup membuat semua yang kita rancangkan itu berhasil. Jangan bikin strategi sendiri. Kita nggak cukup pintar dengan hidup ini. Akan ada begitu banyak kelicikan di luar sana.
Tapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, dan Yosafat seorang yang takut akan Tuhan, Tuhan pasti melindungi dia. Lalu dikatakan di sana, adapun raja negeri Aram, ayat 31, telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya. Raja Aram punya strategi juga. Dia punya panglima itu 32 orang banyaknya. Itu prajurit-prajurit yang ampuh. Mereka ini orang-orang top dalam peperangan. Raja Aram bilang begini, jangan kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan kamu hanya melawan Raja Israel saja. Raja Aram bilang, jangan buang energi, buang waktumu untuk berperang dengan prajuritnya. Sasaranmu ketika masuk di medan pertempuran, cari yang pakai baju raja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta melihat Yosafat, nah kan Yosafat yang disuruh maju sama Ahab kan, pakai baju perang ya, dia kan menyamar. Lalu mereka berkata, itu pasti Raja Israel, Raja Ahab. Lalu majulah mereka untuk menyerang, tetapi Yosafat berteriak, maaf, aku bukan Raja Israel, aku ini Yosafat, Raja Yehuda. Lalu Tuhan luputkan dia, 33. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukan Raja Ahab, bukan Raja Israel, maka mundurlah mereka daripadanya. Oh, ternyata bukan Ahab. Untung Raja Yehuda itu berteriak, kalau enggak dia udah dipanah mati. Ayat 34, saudara, pasukan yang diperintahkan untuk menembak itu dikatakan 34, tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan apa? Sembarang. Dia nggak membidik satu orang, dia cuma tembak panah sembarangan aja. Dan mengenai siapa? Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, jadi Raja Israel ini dia juga naik kereta, tapi di tengah-tengah prajurit biasa. Dan ketika busur panah itu dipanahkan sembarangan, tidak ada bidikan, karena dia tidak tahu mana Raja Ahab. Tapi perhatikan saudara, murka Tuhan tidak pernah salah sasaran. Waktu bidikan anak panah itu dibidik sembarang, itu anak panah mencari di mana Ahab berada dan mengenai tepat kepada Raja Ahab. Siapa yang tahu mana Ahab? Dia sudah menyamar menjadi prajurit biasa. Saudara, Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya, dan dia juga mengenal siapa orang yang bertentangan hidupnya dengan Tuhan. Jangan kita menolak Tuhan. Orang yang menolak Tuhan artinya apa? Orang yang menolak firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, lakukan. Sebab segala rutinitas kekristenan kita tanpa disertai ketaatan, semuanya adalah bohong dan sia-sia. Saya berdiri di mimbar ini bukan berarti auto saya masuk surga. Otomatis saya masuk surga karena saya khotbah. Semua pelayan Tuhan di sini, dengar baik-baik, pemusik, worship leader, singer, engkau berdiri di sini itu bukan auto engkau masuk surga. Semua kegiatan kita tidak menjamin akan keselamatan. Apa yang menjamin? Ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau sampaikan suara Tuhan hari ini, saudara. Tahun depan tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi. Ini orang sudah ketakutan, Bu, nyamuk awal bulan Desember, nyamuk dilepas Ibu. Apa pandangan Ibu tentang nyamuk ini? Saya bilang, kenapa? Kok heboh banget? Ya ini kita bisa mati. Ingat, hidup matimu di tangan Tuhan, bukan di tangan nyamuk. Amin. Kalau belum waktunya mati, biar kau digigit 1000 kali sama itu nyamuk, kau udah mati. Tapi kalau sudah waktunya kau mati, nggak usah tunggu digigit nyamuk, lagi nonton TV juga bisa. Kok nggak ngerti-ngerti ya? Ya, belum selesai nyamuk, kutu busuk masuk. Sudah sampai di Singapura, di hotel, di sofa, kutu busuk. Katanya, Bu, ini kutu busuknya udah terbang ke Indonesia. Saya bilang, dia belum bikin visa, nggak bisa masuk. Nggak usah ketakutan dengan berita-berita yang kita dengar akan terjadi ini dan itu. Teguhkan imanmu kepada Tuhan. Lakukan kewajiban kita, hidup menyenangkan Tuhan, taat kepada firman.
Itu aja, selanjutnya hidup ini Tuhan yang atur. Rezeki, semuanya itu sudah diatur Tuhan. Bagian kita taat. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Busur itu tepat mengenai Raja Ahab. Lalu kereta disuruh putar berbalik sebab dia terluka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Arab itu sampai apa? Ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu, masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Teriakannya apa? 37, Raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka mengubur raja di Samaria. 38, ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat. Nubuatan Elia tergenapi, saudara. Beberapa waktu kemudian dosa itu akan mengejar. Jangan bilang begini, itu Ibu Debbie pendeta perjanjian lama. Ada yang bilang begitu, saudara. Itu perjanjian, itu Bu Debbie itu pendeta hukum Taurat. Khotbahnya nakut-nakuti jemaat. Kita ini sekarang sudah hidup di zaman kasih karunia. Tidak ada lagi penghukuman. Orang mau selingkuh, orang mau pelakor, mau jadi ani-ani, ya semuanya kasih karunia. Siapa ngomong, saudara? Ya, ada teman saya diajarin sama orang. Terus teman saya bilang, lo enggak lo, kalau menurut pendapat saya itu, kalau kita itu berbuat dosa, kita sengaja gini, kita nanti enggak masuk surga. Siapa yang ngomong? Lalu teman saya bilang, saya ngikuti pengajarannya Bu Debbie Basir. Oh, itu kan pendeta Taurat. Itu pendeta perjanjian lama. Saudara, kalau perjanjian lama ini tidak diperlukan, ini sudah dibuang, nggak ada lagi di Alkitab. Kita belajar tentang sifat Allah itu di mana? Di perjanjian lama. Dan Tuhan itu tidak berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Tuhan memiliki dua sisi. Dia penuh kasih, tapi dia juga akan datang menghukum. Natal adalah peristiwa kedatangan Yesus Sang Juru Selamat, menawarkan kasih karunia kepada orang yang mau percaya kepada dia. Karena itu barang siapa yang percaya pada dia diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia Allah. Saya waktu diselamatkan Tuhan lagi keadaan berlumuran dosa, mau bunuh diri karena kebanyakan dosa. Tuhan datangi, dia angkat saya. Tapi Tuhan akan datang kali yang kedua, bukan lagi membawa kasih karunia. Dia akan datang sebagai hakim yang akan mengadili setiap orang. Dan Alkitab berkata, kita rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Saudara, mari kita buka mata. Apa yang sudah nubuatkan Tuhan dan dikatakan di sana, darahnya dijilat anjing, sedang apa? Perempuan sundal mandi di tempat itu sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Kenapa perempuan sundal? Isabel membawa persundalan masuk, persinahan terjadi, kenajisan terjadi, dan akhirnya itu terjadi. Saudara, coba kalau Ahab mau mendengar apa yang disampaikan Mika, dan dia mengurungkan niatnya untuk pergi berperang dengan ambisi untuk memperoleh tanah Ramot Gilead itu. Seandainya dia bilang, iya kita dengar Mika ya, nggak usah pergi dulu lah. Tapi ketidaktaatan memang selalu berujung kepada maut. Jangan selalu memaksakan keinginan dagingmu, saudara. Pakai rem firman Tuhan supaya engkau enggak kebablasan dan mati binasa. Mungkin sekarang kita enggak mati, tapi rohani kita mati. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Darah Yesus tercurah. Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang mau datang kepada Dia. Asal kita mau bertobat, Dia selalu mau menerima kita apa adanya. Jangan saudara tertipu, wah masuk surga ini karena sudah berbahasa roh. Penting kita berbahasa roh. Kenapa? Orang yang berdoa dalam bahasa roh itu iblis tidak tahu, karena bahasa roh adalah bahasa kita dengan Tuhan. Tetapi dengan berbahasa roh belum tentu jalan tol engkau ke surga. Makanya Rasul Paulus berkata, ya sehebat apapun engkau bisa berkata-kata, walaupun engkau mengerti bahasa malaikat sekalipun,
Kalau tidak ada kasih di dalam hidupmu, maka semua itu percuma. Kayak gong yang berbunyi nyaring tetapi isinya kosong. Ya, jadi jangan hanya tertipu dengan hal-hal yang begitu, sehingga banyak orang menjadi Kristen itu semua pencitraan, semua kebohongan. Di mana kita pertama kali mempraktekkan firman Tuhan? Di dalam keluarga, di dalam rumah, suami, istri, anak-anak. Ya, itu pertama kali. Makanya hari ini tema firman Tuhan, sikap hormat dan kasih dalam keluarga. Tema yang saya dapat dari gereja terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini saudara, 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ayat ini dengan jelas berkata, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, ya, dan hormatilah raja. Ya, sebagai orang Kristen kita itu diatur dalam Alkitab bagaimana kita hidup. Ya, ayat ini berkata kita belajar menghormati semua orang, ya. Menghormati semua orang, lalu kasihilah saudara-saudaramu. Kita belajar untuk saling mendahulukan. Kita belajar untuk saling menghargai, di mana pertama kali di dalam keluarga. Kenapa? Karena kalau kita mulainya dalam keluarga, maka di luar pun kita akan seperti itu. Tapi kalau kita mulai dari luar, belum tentu di dalam keluarga kita seperti itu. Kalau kita mulai dari dalam keluarga, itu artinya memang gaya hidup kita yang kita bangun berdasarkan firman. Gaya hidup kita memang sudah seperti itu. Saya di rumah begitu, di luar pun begitu. Jangan di luar begitu, di rumah nggak begitu. Ayat ini berkata, hormatilah semua orang. Ya, anak-anak disuruh menghormati orang tua. Ya, anak-anak harus dan wajib menghormati orang tuanya. Tapi orang tua saya galak, orang tua saya begini, Alkitab enggak bilang hormatilah kalau dia baik. Kalau dia kurang ajar, enggak usah kau hormati, enggak ada di Alkitab begitu. Pokoknya hormati. Ada yang datang sama saya, Bu, saya sama papa saya itu berkonflik terus. Papa saya itu soalnya orangnya aneh, cerewet, sukanya ngatur. Saya bilang, ya kalau bapak waras, kan ada satu peribahasa bilang yang waras ngalah. Ya, dengar aja, ndak usah diajak ribut. Tapi Bu, bawaannya tuh saya tuh pengen ribut sama dia. Ya didengar aja, orang tua tuh kadang maunya cuma didengar. Ya kadang kita nggak perlu ikuti apa yang dia sampaikan walaupun itu karena memang salah. Tapi ya dengar aja, ndak usah ribut. Kan bisa Bapak nggak usah ribut, nggak bisa Bu, ribut tiap hari. Ya saya bilang biar bagaimanapun dia adalah orang tua yang melahirkan kita. Sejahat apapun dia, ya dia sudah ditetapkan Tuhan menjadi orang tua kita. Karena itu kita wajib menghormati. Kalau kita disuruh menghormati semua orang aja kita disuruh hormati, apalagi terhadap orang tua. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang aku berikan kepadamu. Firman Tuhan dalam ke-10 hukum. Ya ada sambungannya. Kalau yang lain cuma jangan membunuh, jangan berzinah, jangan bersumpah palsu, jangan ini. Tapi yang hukum ini dikatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu. Ya, jadi firman Tuhan itu berkata untuk satu ini hormati ayah dan ibu ada sebab akibatnya. Kalau engkau menghormati orang tuamu, maka umurmu akan lanjut. Dia pengen umur panjang, amin, hormati orang tua. Menghormati orang tua, jangan ada kata-kata ya makian kepada orang tua. Ya, jangan bersikap yang kurang ajar terhadap orang tua. Kalau Alkitab sudah berkata begitu, itu pasti benar. Ya, nah saya akan baca saudara, saya pengen kita baca firman Tuhan itu sudah mengatur. Kolose 3 mulai ayat 18 kita buka.
Kita lihat di Alkitab supaya hidup kita ini terarah, teratur di dalam kita berkeluarga. Supaya apa yang firman Tuhan suruh itu benar-benar terjadi. Kolose 3 ayat 18, firman Tuhan mengatur tentang kehidupan dalam rumah tangga. Ayat 18 di sana dikatakan saudara, ya Kolose pasal yang ketiga ayat 18 mulai dikatakan, ya hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Pertama, bagaimana kita hidup dalam rumah tangga, istri kita tunduk kepada suami. Ya, tunduk kepada suami di dalam Tuhan. Ya, kalau kita disuruh melakukan yang di luar firman Tuhan, tentunya ya jangan mau, karena itu sudah di luar. Contoh, ada yang konseling sama saya, Bu, saya ini mau dijual suami saya disuruh tunduk, saya mau dijual sama orang untuk bisa dapat uang. Ya jangan mau kalau begitu, itu sudah kejahatan. Tapi suami saya bilang, Alkitab bilang kamu tuh harus tunduk. Oh, itu setan, bukan suami. Jangan dituruti kalau kayak begitu, itu nggak boleh. Alkitab dengan jelas berkata di dalam Tuhan. Ya hai istri, tunduklah kepada suami. Makanya suami, engkau bisa mengklaim ayat ini kalau engkau juga hidup di dalam Tuhan. Karena kalau di luar Tuhan tidak akan mungkin bisa terjadi. Kenapa ada istri yang tidak tunduk kepada suami? Karena pasti suaminya tidak hidup di dalam Tuhan. Engkau tidak berhak menuntut ayat ini kalau engkau tidak di dalam Tuhan. Kalau engkau di dalam Tuhan, sudah pasti istrimu akan tunduk. Tidak mungkin istri nggak tunduk sama suami yang takut Tuhan, tuh tidak mungkin. Itu juga istri gila kalau sampai dia nggak tunduk kepada suami yang takut akan Tuhan. Ya, tetapi ayat ini dengan jelas berkata, mari istri-istri kita tunduk. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Ya. Dalam segala hal kita tunduk, terutama misalnya dalam hal apa? Keuangan, kalau suami kita mengatur keuangan. Tapi suami yang takut Tuhan kan tidak mungkin pelit-pelit, melarang kita menabur atau melarang kita apa. Makanya dengan jelas dikatakan, istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi catat baik-baik bapak-bapak, ya ada satu kali bapak-bapak WA saya, Bu, ayat yang berkata istri tunduk kepada suami itu di mana ya? Ibu bisa kirimkan ke saya, buat apa? Mau saya kasih ke istri saya. Buat apa Pak? Istri saya itu nggak pernah mau tunduk sama saya. Mana ayatnya Bu? Saya bilang sebentar, sebelum saya kasih yang itu, saya kasih dulu yang untuk Bapak. Emang ada Pak. Kalau Bapak sudah melakukan itu, baru Bapak bisa tuntut istrimu. Ya, coba lanjut ayat yang berikutnya, ayat yang dikatakan, nah ini yang untuk Bapak saya kasih dulu ya, Bapak baca baik-baik. Kira-kira kalau Bapak sudah melakukannya, baru Bapak kasih ayat itu ke istrimu. Bapak tuntut dia, karena Bapak sudah melakukan ini. Firman Tuhan berkata, bagaimana suami harus hidup? Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia, kata firman Tuhan. Ya, nah kalau Bapak sudah melakukan hal ini, mengasihi istri, jangan berlaku kasar. Apa itu mengasihi? Kasih itu sabar, murah hati, tidak mementingkan diri, tidak sombong, tidak berlaku yang tidak sopan, tidak berlaku yang tidak adil. Kalau bapak-bapak sudah melakukan itu semua, baru bisa menuntut istri untuk tunduk. Nggak mungkin ada istri yang tidak tunduk kalau suaminya itu mengasihi istri, dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Amin bapak-bapak. Ini aminnya berat apa karena pakai masker? Atau memang abot gitu ya, orang Jawa bilang abot ternyata suruh mengasihi istri dan jangan berlaku kasar. Ya, katanya surga anak di telapak kaki ibu, surga istri di dompet suami. Wah, itu salah saudara. Ya, surga istri saudara ya. Kalau ada bapak-bapak yang mengasihi, saya bilang, Pak, Bapak sudah melakukan ini. Bapak mengasihi istrimu dan Bapak tidak berlaku kasar. Kalau sudah melakukan ini, baru Bapak bisa menuntut istrimu. Seringkali kita ini pinter. Pedang itu firman Tuhan dijadikan pedang untuk menusuk
ya jiwa seseorang. Ya suami tusuk istri pakai firman. Kamu tahu nggak ya, firman Tuhan tuh bilang loh, istri itu harus tunduk loh pada suami. Padahal kelakuannya kasar. Ini kira-kira bisa menuntut istri seperti itu? Nggak bisa. Jangan bermain-main dengan firman. Karena suami yang takut Tuhan itu nggak mungkin istrinya itu nggak tunduk. Saya bilang, Pak, kenapa ada istri yang tidak tunduk kepada suami? Karena di situ ada suami yang tidak mengasihi istri. Ini sudah timbal balik. Kenapa ada suami yang tidak mengasihi istri? Karena juga di situ ada istri yang tidak tunduk kepada suami. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kenapa ada firman? Kenapa Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel? Suruh tulis sama Musa. Karena Tuhan tahu kalau kita hidup sungguh-sungguh menuruti hukum-hukum itu, maka bahagialah hidupmu. Tapi zaman sekarang firman hukum dipakai sebagai senjata untuk menyerang. Istrinya nggak tunduk, kamu nggak tunduk ya, baca nih Alkitab, satu ini Kolose pasal yang begini ini, tunduk kepada suami enak aja. Ya, Alkitab bilang suami kasihi istrimu dan jangan berlaku kasar kepada dia. Maka di situ pasti ada istri yang tunduk kepada suami. Saya tiap bangun pagi melayani suami. Saya bikinin sarapannya, saya bikinin ya minuman, jamu yang menyehatkan supaya kita sama-sama sehat. Apa yang saya minum, saya kasih dia minum. Apa yang saya makan, saya kasih dia makan. Saya mengasihi dia. Kenapa? Karena saya tunduk kepada dia karena dia mengasihi saya. Dan tidak pernah berlaku kasar kepada saya. Nah itu timbal baliknya. Tapi kenapa ada ibu-ibu bikin kopi dikasih sianida? Karena ada suami yang kurang ajar, di situ pasti sama istri. Ya pergi orang Jawa bilang sakarpe, nggak pernah pamit. Ada di sini bapak-bapak yang pergi dari rumah, pergi main sama temen, nggak pamit sama istri? Nggak ada ya, jemaat di Viva semua luar biasa. Amin. Bilang aminnya pede dong. Ya amin gitu ya. Kan harusnya begitu saudara. Ketika kita sudah menikah, artinya kita harus menikah itu makanya tidak mudah. Ada hal-hal yang harus kita buang. Yang dulu kita lakukan seenak kita, sekarang nggak bisa lagi. Seringkali kita akan kehilangan waktu bersama teman-teman kita. Kenapa? Karena kita memang komit dalam rumah tangga ini. Saya sekarang ini hampir nggak pernah pergi ada teman akrab atau sama orang lain, nggak pernah. Ya karena saya kadang izin, saya mau pergi gini ya, mau we time wanita-wanita. Kalau dia nggak bolehin, saya nggak pergi. Ya saya di rumah sama dia, bersama terus kita. Ya dia juga seperti itu. Jadi saya kadang tanya, kata orang-orang itu menikah harus punya temen loh. Katanya suami punya we time sendiri, me time lah apa. Istri juga begitu. Kamu nggak punya temen, saya bilang sama suami saya. Dia bilang lah, kamu sudah cukup menjadi teman terbaikku. Kurang apa saya tuh curhat sama kamu, semua kelebihan kekuranganku kamu yang tahu. Saya pun tidak punya sahabat karib. Sahabat karib saya siapa? Suami saya. Kenapa saudara itu bisa terjadi? Karena kami belajar tunduk kepada firman. Saat suami tunduk kepada firman, istri tunduk kepada firman, ya kita kemanapun tahu. Suami saya mau kemana pamit. Kalau saya bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Saya pun begitu. Kita komitmen dengan aturan di dalam rumah tangga. Aturannya apa? Firman Tuhan. Bahkan maaf, ada begitu banyak rumah tangga yang kacau dan bubar karena campur tangan orang tua atau mertua masuk di dalam rumah tangga. Saya dan suami saya komitmen tidak ada aturan mertua atau orang tua yang bisa masuk ke dalam keluarga kami. Karena ini keluarga kami, nahkoda kami sendiri, ini kapal-kapal kami. Kami harus menyelamatkan kapal ini di tengah badai. Pernikahan itu kan seperti sebuah kapal. Nahkodanya siapa? Suami dan istri. Kapal itu mau karam, mau tenggelam, itu urusan suami istri. Ya kemarin ada ibu-ibu konseling, Bu, suami saya selingkuh. Dan sepertinya mertua saya menyetujui dia selingkuh sama perempuan itu. Karena katanya lebih baik dari istrimu. Dia nggak tahu aja pelakor. Ya pelakor pinter, masih manis yang didekati mertua. Dikasih duit mertuanya, dikasih ini mertuanya seneng.
menantunya dianggap tidak baik karena selama ini ya memang kita punya aturan di dalam rumah tangga. Bapak Ibu dengar baik-baik, Alkitab dengan jelas berkata, ketika engkau menikah, suami istri akan bersatu dengan suami atau istrinya meninggalkan orang tua mereka. Dalam artian apa? Bukan kita berpisah tidak ada hubungan lagi, tapi tidak boleh ada prinsip dari orang tua yang boleh masuk di dalam keluarga kita. Apalagi saya dan suami, kita pakai prinsip firman Tuhan. Jadi nggak ada mami saya atau mertua saya boleh, itu kamu nggak boleh loh didik anak begitu. Mam, saya punya prinsip sendiri mendidik anak saya sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang benar. Ya, jangan sampai suami datang, kata mama saya, kamu itu harus gini loh. Tidak boleh, sangat tidak boleh. Kehancuran banyak pernikahan itu karena bawa-bawa mamah di dalam keluarga. Demikian juga istri. Engkau nggak bisa berkata, kata mami saya itu begini loh. Dulu papi saya begini. Ya udah bubar aja kalau kayak gitu. Ketika kita berkomitmen menikah, sama-sama kita punya prinsip membangun rumah tangga, firman Tuhan yang harus menjadi dasarnya. Bukan kata suami, bukan kata orang tua, bukan kata mertua. Ya, kita ambil yang baiknya. Kalau memang ada yang perlu kita contoh, kita tiru. Tapi tidak boleh prinsip dari nenek moyang kita bawa masuk di tengah rumah tangga kita. Itu sangat tidak boleh. Sebagai orang tua pun saya menghimbau, bukan saya tapi firman Tuhan. Sebagai orang tua atau mertua, jangan terlalu campuri urusan anak-anakmu. Katakan kepada mereka, mama hanya bisa mendoakan. Mama doakan semua yang terbaik bagi kalian. Mama support di dalam doa, apa yang bisa mama ya bantu, kalian minta tolong, mama lakukan. Tapi selama tidak, jangan mengintervensi kehidupan anak-anak kita dengan prinsip-prinsip kita. Itu yang bisa bikin berantem. Bisa bikin berantem. Saya mau tolong keluarga, saya ngomong ke suami. Suami mau tolong keluarganya, dia ngomong juga ke saya. Kita harus sepakat, jangan uang suami habis buat keluarganya. Uang istri habis buat keluarganya. Rumah tangganya mau dibawa kemana? Ada ibu-ibu konseling, Bu, suami saya setiap terima gaji itu habis Bu, buat mamahnya, buat adeknya, buat kakaknya. Saya dikasih sekian, cukup nggak cukup itu? Nggak bisa seperti itu saudara. Ini nahkoda kita bersama-sama. Kapal ini ada anak-anak di belakang kita. Kita harus memikirkan anak-anak kita. Kita bisa menolong, tetapi sebisanya, semampunya. Jangan sampai karena menolong orang, keuangan rumah tangga kita sendiri terganggu. Tuhan juga tidak mau seperti itu. Akhirnya kita tidak menjadi berkat. Ya, anak-anak kita tidak berkecukupan, tapi kita sibuk untuk menolong orang. Itu nggak baik seperti itu saudara. Lalu ayat yang berikutnya firman Tuhan berkata, ayat yang hai anak-anak ya, ada diatur semua di Alkitab. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, ingat, makanya perlu orang tua itu memiliki prinsip firman. Supaya anak kita ya bisa meniru, meneladani, bahkan menghidupi prinsip-prinsip yang kita hidupi. Jadi kita nggak terlalu sukar untuk mengarahkan mereka. Kalau orang tuanya hidup di dalam firman Tuhan, anak-anak itu juga pasti damai sejahtera. Ya, pasti mereka damai dan mereka tidak mencari perhatian di luar, sehingga banyak sekarang anak-anak SMA sudah pacaran, melakukan pacaran yang tidak kudus. Ya, jatuh dalam persinahan. Kenapa? Karena di rumah dia lihat papa mamanya itu tidak menjadi teladan. Kalau kita hidup dalam kasih Kristus, rumah tangga kita akur suami istri, anak-anak kita pun mencontohi itu. Nggak usah banyak ngomong. Kenapa? Karena keteladanan kita itu berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Kita memberi teladan kepada anak-anak lewat apa? Hidup kita ini loh. Kita melakukan firman, warisan iman, bagaimana kita menaruh iman kepada Tuhan ketika kita tidak punya uang, ketika kita menghadapi badai, kita terus menaruh iman percaya kepada Tuhan. Itu akan dilihat oleh anak-anakmu. Dan itulah iman, itulah warisan terbaik yang engkau bisa berikan. Ya, engkau kasih warisan uang, habis saudara, malah bisa bikin berantem.
Ya, orang sekarang kaya raya bingung mau atur warisan, belum atur aja sudah ribut anak-anak. Ya, sudah dapat banyak, masih tetap merasa tidak adil, tidak puas. Jadi ternyata harta itu bukan warisan terbaik. Apa yang warisan terbaik bagi anak-anak kita? Keteladanan iman. Waktu kita hidup di dalam firman, waktu kita hidup dalam kebenaran, itu yang akan menjadi teladan bagi mereka untuk melihat kehidupan orang tua. Oh, ternyata tuh seperti ini. Ya, lalu ayat berikutnya di sana dikatakan, semua diatur, hai bapak-bapak, ya, anak-anak suruh taat sama orang tua, sama bapak, sama ibunya. Tetapi hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saya pernah membahas dengan suami saya ini. Kata suami saya gini, kok cuma bapak-bapak ya, enggak ada ibu-ibu. Kenapa? Tidak ada, hai ibu-ibu, jangan sakiti hati anakmu. Kenapa enggak ada? Saya bilang kepada suami gini, mungkin begini ya say, ibu-ibu itu, segalak-galaknya ibu, dia itu yang mengandung anak. Dia sudah punya ikatan emosi dengan anak sejak di dalam kandungan. Dia menjadi satu tubuh dengan anaknya di dalam kandungan. Bahkan separuh dari darahnya, denyut nadinya itu juga menjadi denyut nadi anaknya ketika di dalam kandungan. Jadi mungkin ibu-ibu itu sekalipun galak, dia nggak mungkin pengen bunuh anaknya, itu nggak mungkin. Kalau ada ibu-ibu yang begitu tuh sakit jiwa, segera periksa ke dokter ahli jiwa. Kalau ibu normal, kita pukul anak pun pukul, tapi kita nggak ingin dia mati kan. Kita nggak ingin sesuatu yang buruk. Tapi bapak-bapak tuh banyak. Ya mungkin karena mereka tidak mengandung, tidak merasakan bagaimana beratnya ada bapak-bapak. Jadi saya bilang sama suami saya, dan mungkin kalau ibu marah, itu anak nggak gampang kepahitan. Walaupun kita pukul dia juga waktu kecil, boleh pukul anak nggak? Ada yang tanya sama saya, Bu, boleh pukul anak? Boleh, pakai rotan di kaki waktu umurnya masih kecil untuk memberikan dia arahan. Tapi ketika dia sudah menjelang 12 tahun ke atas, kita sudah nggak boleh pukul. Karena yang sakit bukan kakinya, tapi hatinya. Ya, dulu anak-anak saya ada rotan kasih. Kitab Amsal berkata, ajar dan didiklah anakmu dengan rotan. Ya, kalau engkau tidak mengajar anakmu dengan rotan, engkau tidak mengasihi dia. Alkitab bilang, hai orang tua, kasihi dan didiklah anakmu. Ya, kenapa? Supaya dia tidak menyusahkan engkau di masa tuamu. Kebanyakan anak-anak yang tidak dididik, itu membuat susah orang tua di masa tua. Ada ibu-ibu yang datang konseling, Bu, saya mati aja pengen saya, Bu. Kenapa? Anak saya bikin saya susah. Masuk keluar penjara. Berumah tangga pun ribut sama istrinya. Saya tertekan melihat anak saya. Saya pastikan, pasti waktu kecil ibu nggak pernah ngajar anak ibu. Ya, saya ajar anak-anak saya taruh rotan sebesar gini di pojok, saya bilang ini rotan kasih ya. Kalau kamu nakal, maka rotan akan bertindak. Kenapa? Alkitab menyuruh ya. Alkitab berkata, punggung orang bebal meminta pukulan. Jadi kalau sampai mami pukul kamu pakai rotan, itu bukan karena mami yang mau, tapi punggungmu yang minta, pukul dong, pukul dong, pukul dong. Jadi kamu ngerti? Saya terangkan firman Tuhan, saudara. Jadi mereka tahu. Jadi mungkin ibu-ibu kita pukul anak pun, misalnya sakit-sakit itu cuma sebatas di luarnya aja. Tapi kalau bapak-bapak, bahaya kalau mukul anak, karena anak itu terlukanya dalam. Sampai ayat ini bilang, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saya banyak konseling orang jadi homo, jadi lesbi, mengalami kelainan-kelainan seksual. Kenapa? Karena kegagalan bapak di dalam rumah tangga. Bapak tidak mampu menjadi teladan yang baik. Bapak tidak takut Tuhan, tidak menjadi pelaku firman. Sehingga anak-anak melihat itu yang laki-laki kepahitan sama bapaknya. Sehingga ya dia kepengen menggantikan ya figur bapaknya itu, saudara, ya, dan akhirnya terjadi kelainan-kelainan. Dia benci kepada bapaknya, lalu dia benci laki-laki, ya, dia benci ini, dia pengen balas dendam. Itu terjadi kelainan-kelainan di jiwa.
Ya, dan akhirnya dia bisa jadi homoseksual. Kebanyakan bapak yang tidak bertobat, anaknya bermasalah. Ada anak-anak yang masih remaja sudah jadi simpenan, ya, sugar daddy, ya. Kalau masih muda, bapaknya kaya raya disebut sugar daddy. Tapi kalau sudah mulai tua, penyakit gula, daddy sugar, bapak-bapak sakit gula. Jadi nggak usah sombong kalau jadi bapak-bapak. Tapi memang manusia itu begitu, bikin masalah dalam hidupnya. Karena Tuhan Maha Tahu, manusia sok. Bilang kanan kirimu, jangan sok tahu kau. Bikin hidup menderita kalau sok tahu. Benar nggak saudara? Ya, kita tadi dengar kesaksiannya Pak Petra, bagaimana kehidupannya, ya. Tapi ketika kita ini berespon dengan benar, ya, kenapa banyak orang kalah? Responmu itu salah, ya. Responmu itu salah, saudara. Lalu saya bilang dalam hati saya, daripada digugurin, lahirin aja, kasih saya lagi tuh anak. Ya, saya bilang saya ini pengen anak lagi loh. Kalau dokter kasih perempuan, Tuhan kasih perempuan, puji Tuhan. Tapi suami saya udah nggak mau. Jadi dia bilang udah ketuaan. Ya, kenapa ibu merasa itu hukuman Tuhan? Hamil dan merasa itu hukuman Tuhan, kan ini, ya aduh saudara, aduh ya, saya udah lah, no comment, saya udah nggak bisa apa-apa lah. Saya bilang ya ibu terus-terusin gitu ya banyak orang bunuh diri. Karena sebenarnya ibu tuh nggak ada masalah. Masalahnya di mana coba saudara? Kan nggak ada toh. Dia merasa penghukuman. Saudara, cara pandang kita terhadap masalah, terhadap persoalan itu menentukan, ya, bagaimana kemenangan kita sampai di garis akhir. Saya bilang ibu tolong buka mata, lihat orang lain yang kehidupannya lebih berat masalahnya. Mau makan aja sekarang dia nggak tahu mau makan apa. Ibu dikasih anak sama Tuhan, hamil tanpa program dokter, ya, tapi karena perempuan ibu bilang tuh masalah. Saudara, saya diberi ya ayat firman Tuhan dari gereja, buka bersama Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 18, ya, memiliki mental pemenang itu. Sebenarnya tadi kesaksian Pak Petra itu udah luar biasa, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri dan sekeliling, lalu berdamai dengan keadaan. Ya, tapi kita akan baca Filipi 2 ayat 12 mulai. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, apa? Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya, salah satu mental pemenang itu adalah Rasul Paulus bilang, kamu sudah taat mengerjakan keselamatan, tapi sekarang lebih lagi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti pada waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya apa? Jangan cuma di depan pendeta, ya, kamu mau taat sama firman Tuhan. Jangan cuma karena mau dilihat orang. Ya, mental pemenang itu adalah dia memiliki ketaatan penuh kepada Tuhan, dilihat atau tidak dilihat orang. Amin. Dihargai atau tidak dihargai orang. Kita punya komitmen, aku mau melakukan firman, aku mau taat mengerjakan keselamatan. Bukan hanya karena dilihat orang. Kalau cuma karena dilihat orang kita melakukan sesuatu, itu namanya munafik. Dan Tuhan itu melihat hati. Ya, jadi jangan munafik kalau mau diberkati Tuhan. Ya, jangan ada Pak Pendeta rajin. Ya, nanti nggak ada Pak Pendeta udah biasa aja. Ya, kalau di gereja rohani sekali, di rumah roh halus. Banyak orang Kristen begitu, saudara. Ya, di gereja rohani, di rumah roh halus. Tadi kayak Pak Petra bilang, benar saudara, ya, kita memulai segala sesuatu dari diri kita sendiri. Pak Petra ini sudah jadi pengusaha, sudah kaya. Tapi memang ya roh cleaning service-nya, ya, saya tuh melihat, saya tinggal di rumah beliau di Amerika, ya, pagi-pagi udah cuci tempat sampah, buang sampah, cuci baju, ya. Lalu waktu saya ke Amerika, suami saya tanya-tanya soal mesin cuci, ya, dan pulang suami saya jadi rajin mencuci. Jadi udah nggak usah laundry, ya. Sampai anak saya bilang gini, papi, aku tuh mau kasih papi gelar Duta Laundry Indonesia. Anak saya bilang loh, karena setiap kali mau bangun pagi langsung, anak-anak baju kotor mana, baju kotor, semangat dia mencuci. Ya, bapak-bapak jangan menghina loh pria-pria yang mencuci baju. Saya mau bilang, pria yang hobinya mencuci baju itu tanda pria sukses. Amin. Itu pria sukses. Ya, karena memang udah nggak ada kerjaan, udah sukses tuh. Kerjaannya semua yang kerjain karyawan, bener nggak?
Ya kayak Pak Petra kan dia udah nggak perlu ngantor. Ya dia bangun pagi langsung mana cucian, nyuci loh. Ya, dan saya bersyukur ya, tapi suami saya pun dari dulu sejak kami menikah masih susah, ya dia juga bantu nyuci ya. Sampai hari ini kita juga udah diberkati ya, dia tetap nyuci ya, enggak apa-apa, pria sukses. Amin Bapak-bapak. Jangan kau merasa setelah kau turun ke dapur ikut bantu istri itu banci, ya, enggak ya. Itu enggak bencong. Yang bencong itu tulang lunak. Ya, tapi kalau bapak-bapak bantu istri turun ke dapur cuci baju itu luar biasa, itu ciri pria sukses. Amin. Tolong bilang ke bapak-bapaknya, suamiku juga pria sukses. Ayo ibu-ibu bilang ke suaminya supaya besok dia bantu cuci-cuci baju. Ayat 13 berkata, kenapa saudara? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, saya percaya banget ya, kita ini apapun yang kita lakukan biar Tuhan lah yang bekerja dalam kita. Ayat 14. Nah, ini penting, baca bersama, garis bawahi pemenang itu harus begini. Lakukanlah dengan dan berbantah-bantah. Satu hal yang saya ya juga sangat diberkati dengan kesaksiannya Pak Petra itu, Bu Karla itu mendampingi Pak Petra itu bukan ketika dia kaya. Sekarang banyak wanita mau mendampingi pria-pria kaya, tapi sangat sedikit yang mau ya berusaha mendampingi pria yang masih miskin naik motor dari nol. Ya, makanya harus belajar dari tukang isi pom bensin. Selalu kalau kita datang mulai dari nol ya Mbak. Amin. Ya, saya menikah sama suami saya, kita bukan mulai dari nol, dari minus kayak Pak Petra juga. Apalagi sekarang ya banyak pelakor dan ani-ani di luar sana yang kerjaannya membidik om-om. Ya, karena dia memang nggak mau kerja, pengen punya apartemen, punya mobil, tapi nggak mau kerja, jual diri aja. Ya, saya berdoa di sini tidak ada. Kalau ada, ya kita baptis ulang di Lumpur Lapindo. Direndam 10 menit aja di sana. Biar dia buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Iya enggak? Ya, ini ani-ani sekarang memang luar biasa ya. Saya datang saudara di bandara sama suami, duduk begini di meja minum kopi. Di depan ani-ani datang pakai rok mini, angkat kaki begini supaya suami saya lihat. Saya rasa-rasa mau pergi sama dia, mau saya jambak rambutnya. Mau saya doakan dalam nama Yesus roh kenajisan keluar kau. Aduh, perempuan-perempuan yang modalnya cuma jual diri. Ya banyak ya, tapi sekarang untung suami saya peka. Kalau ada begitu, saya nggak perlu kode-kode dia, dia langsung pindah duduk menghadap belakang begini. Amin Bapak-bapak. Ya, harus begitu sekarang karena roh kuat tapi daging. Ya banyak sekarang itu, mau di bandara, mau di kafe saudara. Ya dia bidik, kalau dia lihat nih om ada duit, dia duduk saudara biar ada istrinya. Dilirik, diangkat pahanya tinggi-tinggi. Memang udah saya, aduh ya, saya tuh rasanya memang mau saya, ya, malas lihat yang begini, nyata-nyata loh. Dikatakan di situ, ya, ayo kita lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Ya istri, ya saya tuh dengar ya, dan memang saya melihat Bu Karla itu mendampingi Pak Petra dari sopir, ya, terus naik pangkat jadi pencuci toilet, karirnya naik, jenjang karirnya, ya. Tapi ya Bu Karla itu nggak pernah marah, nggak pernah ya ngomong uangmu kok sedikit ya, ini begini. Ya istri, engkau itu harus menjadi penolong bagi suami. Ya ketika susah jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Ya dulu ketika kami juga berumah tangga, kalau udah nggak ada duit ya semua jatuh tempo, suami saya udah stres, saya tahu dia stres. Saya bilang saya percaya, berdoa besok ada mujizat kok. Dia bilang dari mana? Dari Tuhan. Berdoa aja ya. Makanya juga bapak-bapak yang sudah didampingi istrimu yang setia, jangan setelah kau sukses juga kau lupa diri, nggak tahu diri. Terus datang perempuan yang cuma datang sekejap, ya, soalnya dia nggak kayak istri saya, ya dia baik, dia manis, dia cantik, pret, bapak-bapak kayak begini juga mau saya jambak ini, ya. Gaya begitu udah diberkati, terus mau sama perempuan lain yang mendampingi kau waktu susah itu istrimu. Ya, jangan macam-macam, amin bapak-bapak. Ini aminnya ada yang kenceng, emang lagi diganggu.
Ayat 15 berkata, saudara, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti apa? Bintang-bintang di dunia. Saudara tahu kenapa bangsa Israel dibinasakan Tuhan? Karena bersungut. Dosa ini memang tidak terlihat, tapi ternyata mematikan. Dari awal Tuhan membunuh bangsa Israel di padang gurun, puluhan ribu yang mati kena penyakit, dipatok ular, ya, gara-gara bersungut. Ini dosa tidak terlihat tapi mendatangkan maut. Iya, coba aja saudara bangun pagi, hidup kok gini-gini terus ya, kenapa ya? Ya, itu bangsa Israel, ndak ada makanan minta dikasih mana, lama-lama bosan ngomong, kita udah bosan ya makan makanan yang tawar, ndak ada rasa ini. Coba saudara, ya, marah terus, bersungut terus, ya, bersungut-sungut itu lawannya apa? Bersyukur. Berdamai dengan keadaanmu hari ini. Kalau memang hari ini ya takarannya segitu, disyukuri, amin. Ya, orang itu hidupnya stres. Kenapa? Karena dia nggak terima keadaannya. Dia mengukur orang lain dengan dirinya. Saudara, nggak bisa. Tuhan itu memberi kita berkat. Ya, tergantung bagaimana cara kita mensyukuri apa yang ada. Ya, seringkali saudara kita kehilangan berkat, kita gagal di tengah jalan karena kita nggak mampu bersyukur. Sebaliknya, orang yang bersyukur itu pasti orang yang bersyukur pasti tidak bersungut-sungut, tapi orang yang bersungut-sungut pasti tidak bersyukur. Syukuri apa aja, syukuri. Ya, terima kasih Tuhan. Saya selalu cerita kesusahan kami dulu. Kita kalau ke mall berlima, puji Tuhan, tadinya motornya cuma satu, kadang bonceng 5. Bener Pak, saya bonceng 5 sama anak waktu masih kecil-kecil 3. Akhirnya puji Tuhan dapat motor satu lagi, bisa berdua motor ke mall. Kalau weekend kita ke mall, masih di Solo dulu, suami bawa anak 2, saya bonceng 1, ya, 2 motor ke mall. Sampai di mall udah ingetin, nanti tidak boleh minta apa-apa ya, kita pesen nasi goreng ya 3, es tehnya 3, dibagi 5, ya. Tapi kita happy nggak? Happy. Kami bahagia, sangat bahagia. Kita bisa ketawa bareng, ya, gini-gini, berebut ambil nasi goreng, udah nih takarannya sudah segini-segini. Kita bahagia, bukan tidak bersyukur, kita bersyukur, ya. Saya melihat saudara bagaimana perjalanan hidup kami. Punya mobil pertama juga, ya, itu saya pelayanan. Lalu pengusaha itu bilang gini, dia punya dealer, Bu, ibu udah punya mobil nggak? Belum. Kalau ibu mau, itu ada mobil tarikan sih, saya orang beli tapi dia nggak bisa bayar, saya tarik. Ibu pakai aja buat pelayanan. Ya, suruh suami datang ambil. Seneng dong saya, mobil tua tahun 81. Ya. Tapi ya karena kita nggak punya mobil, ya udahlah, saya telepon suami saya, kesini ambil. Dia datang semangat, bawa pulang mobil. Sampai di rumah besoknya pegawainya telepon saya, Bu, itu mau dibayarnya nyicil atau cash? Ini sih jebakan saudara ya. Saya juga udah malu ya, saya udah bawa itu mobil di situ. Oh, ini dibeli, dijual toh. Iya, kalau ibu mau cash 7,5 juta aja. Tapi kalau ibu mau cicil 14 juta, sebulan 500.000. Ya sudahlah, saya pikir ya buat kita pelayanan lah, nggak apa-apa lah. Ya, memang juga kalau pelayanan kehujanan nggak apa-apa lah, ya. Tapi kalau saudara jadi orang kaya jangan begitu ya saudara. Pelitnya melitit ini. Sama hamba Tuhan lagi ya. Banyak orang kelihatan kaya tapi pelitnya minta ampun. Maaf ya, maaf. Ya, saya ini nggak kaya-kaya banget tapi saya nggak pelit. Jadi jangan ukur orang kaya itu dari kekayaannya, tapi dari sikap hatinya. Akhirnya saya bilang, ya saya bisanya cicil, nggak bisa saya cash, nggak ada uang 7,5 juta. Ya udah, akhirnya kita cicil. Mobil tahun 81, mobil tua banget, kayak piara janda tua. Sakit terus. Maaf ya, ini yang ngomong tukang bengkel, ibu-ibu, jangan marah sama saya. Hari ini masuk bengkel, besok masuk bengkel lagi, tukang bengkelnya gini, Bu, namanya beli mobil tua itu kayak pelihara janda tua. Hari ini sakit, besok pegelinu, lusa masuk angin, ya, nanti 2 hari lagi, begitu ibu. Jadi ya sudah, disyukuri aja. Ya, kita namain mobil itu mobil dalam nama Yesus. Kenapa saudara? Udah sama anak-anak seneng nih, ayo ke rumahnya Mae ya, ke rumahnya Eyang. Iya, udah naik mobil, mau lewat jembatan tanjakan, suami saya bilang, Dek, semua berdoa dalam nama Yesus, biar nggak mogok, ya, karena ini tanjakan. Anak-anak semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, Tuhan ajar kita beriman tuh, biarpun naik mobil harus beriman.
Bener saudara, nguk 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 nguk, mogok bener. Padahal udah dalam nama Yesus loh. Ya udah, suami saya bilang, anak-anak turunin saya cari beca. Jadi saya cari BMW beca merah warnanya. Naikin anak-anak 3, saya bawa ke rumahnya mertua. Ya udah, suami panggilin montir lagi. Begitu, ya. Mau parkir di mall biasanya bisa dapat parkir di luar. Ya, waktu itu penuh, cuma ada parkir di atas, udah terlanjur masuk lagi. Ya udah, nggak bisa berhenti, naik aja tinggi, nggak apa-apa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saudara semua, dalam nama Yesus. Suami saya gas, bunyi, pratok, tok, 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 tok. Ya Tuhan, apa itu semua teriak dalam nama Yesus, darah Yesus. Aduh, tiap naik mobil doa peperangan, saudara. Knalpot jatuh. Pak Petra jangan tepuk tangan, Pak. Bapak menghina loh itu. Saya turun, kan suami nyetir. Udah saya, kamu naik aja dulu karena ada mobil di belakang. Aku tak turun, angkat knalpotnya. Ini kisah nyata loh saudara. Makanya yang pria-pria itu kalau cari istri itu cari istri yang mental pemenang juga. Bisa angkat knalpot, angkat galon, ganti gas, kesetrum nggak mati. Puas. Ya, itu saya. Ya, itu mental pemenang bener. Jangan cuma cari pacar yang pintar dandan ya muda-muda. Cari cewek dandan terus rambut kriwil-kriwil, body langsing, pakai high heel, pret. Nggak bisa diajak susah itu. Ya, kau masih ada duit dia seneng, nggak ada duit habis kau. Iya saudara, saya angkat itu knalpot panas karena kan ada mobil dari belakang. Ya udah cepet saya bawa. Itulah kisah perjalanan kami. Tapi bahagia, ketawa, sedih, nangis, itulah hidup tuh. Ya, karena hidup yang benar itu ada nangisnya, ya ada tertawanya. Kalau kau tertawa terus bisa lihat kanan kiri mau bilang jangan gila kau. Kalau pengen tertawa terus gila. Kenapa kita nggak boleh bersungut? Ternyata Alkitab bilang supaya kita tidak bernoda, tidak bercela. Pada waktu Yesus datang, orang-orang yang tidak bersungut-sungut itu menerima mahkota. Amin. Nggak usah bersungut, nggak usah bandingkan suamimu. Kamu itu mau kayak sana kerja dapat uang yang banyak. Ya, kenapa kau nggak nikah sama itu yang sana saja? Dia juga kan nggak suka sama kau. Ya, balas begitu aja bapak-bapak kalau ada istri yang suka ngomong begitu. Ya sudah jatahnya saya itu dapatnya kau. Jadi nggak usah banding-banding ke, amin. Wong kok ini dibanding-banding ke, disaing-saing ke, ya mesti menang. Ya, jadi jangan bersungut-sungut supaya kita ini seperti bintang. Ayat 16 dikatakan sambil apa? Berpegang pada firman kehidupan agar apa? Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kata Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus bangga dari pelayanannya. Saya juga percaya Bapak Gembala bangga kalau saudara itu jadi orang yang punya mental pemenang semua. Amin. Nggak usah apa-apa dikit Pak Gembala. Jemaat itu sekarang sakit perut telepon Gembala. Ya. Apalagi flu telepon Gembala. Nggak bisa tidur telepon Gembala. Ya, cari Tuhan sendiri. Amin. Nanti kalau nggak dilayani pendeta, nggak ditelepon balik, pendetanya sibuk, ya udah muntaber dia, mundur teratur tidak berkabar, ngilang, pindah gereja, bertobat. Saya selalu mengajarkan jemaat cari Tuhan sendiri. Tidak ada pendeta hebat, nggak ada gembala yang hebat. Ya makanya saya nggak mau kalau orang datang minta didoakan. Bu, doain saya. Kau bisa berdoa tuh? Yesus bilang masuk kamar tutup pintu berdoa, itu doa yang didengar. Ya, jangan kau titip pendeta doamu, karena tidak ada pendeta yang mau sungguh-sungguh menangis buat kau, termasuk saya. Ya, apalagi datang, Bu doain suamiku, Bu titip namanya Bambang. Moh, saya tidak mau nangis buat suamimu Bambang itu. Kenapa? Karena doa yang didengar Tuhan, doa yang lahir dari hati. Lalu bagaimana saya bisa berdoa buat Pak Bambang? Saya tidak punya hati sama Pak Bambang. Amin ibu-ibu, kau mengerti sekarang kenapa saya nggak mau dititipin doa? Ya kalau saya menangis buat Pak Bambang di kamar saya, Tuhan Bambang Tuhan. Lalu suami saya dengar, siapa itu Bambang? Dia kan jadi curiga karena saya nangis buat Bambang, ada apa? Ya, saya nangisnya ya buat orang yang saya cintai dong. Amin. Ini kebenaran. Ketika Yesus disiksa,
Ya, murid-muridnya menangis, Maria Magdalena menangis. Yesus bilang, jangan tangisi aku, tangisi dirimu dan keluargamu. Ya, itu yang terpenting, tangisi. Jangan titip doa. Doa yang paling benar yang didengar Tuhan adalah doa yang lahir dari hatimu. Yesus bilang, di tempat yang tersembunyi, kalau kau mau berdoa, masuk kamar, tutup pintu, berdoalah di tempat yang tersembunyi, supaya Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi menjawab doamu dari tempat yang tersembunyi. Ya, bukan berarti ketika saya yang doakan terus dijawab. Enggak. Ya, enggak ada pendeta hebat. Yang ada Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Amin. Ya, saya mau mengajar jemaat ini, jangan titip doa. Nggak usah titip doa. Ya, karena kita pendeta tidak akan menangis buat kau. Saya ngomong jujur di mimbar. Kita menangis buat jiwa-jiwa, oke. Saya nangisi tanah Papua kemarin, saya nangis buat Papua karena itu hati Tuhan. Saya nangis buat Indonesia, tapi saya tidak akan nangis buat Pak Bambang. Amin. Udah gitu orang Kristen sekarang, Bu, doain ya suami saya ini tukang selingkuh, tukang mabok, tukang begini. Saya bilang, berdoa, Bu. Ibu cuma suruh saya berdoa. Ya memang itu jawaban yang paling tepat. Soalnya ibu tuh belum rasa suami saya. Sorry ya, saya nggak mau rasa suamimu. Siapa yang suruh kau kawin sama dia? Enak aja suruh rasa suamimu. Saya udah punya suami sendiri. Ya, rasa sendiri tuh. Siapa suruh kau pilih dia? Makanya ini yang muda-muda kalau pilih jodoh, buka mata lebar-lebar. Jangan bilang cinta itu buta, cinta itu pret. Kau ketemu laki-laki tukang gombal, ngomong aja pret. Ya, diuji segala sesuatu. Ya, cari yang sesuai firman Tuhan. Amin. Ya, jangan bersungut-sungut. Mari lakukan supaya Rasul Paulus bilang, aku nih bersyukur, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban ibadahmu, imanmu, aku bersuka cita. Rasul Paulus bilang, aku mati pun untuk ibadahmu. Aku rela. Kenapa? Asal iman. Amin. Jadi nggak sia-sia. Ya, saya juga khotbah gini, saya senang kalau itu masuk di otak saudara, turun di roh, di jiwa, dan itu mengubahkan hidupmu. Itu puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ya, buat apa kita dengar khotbah? Kan supaya hidup kita berubah, toh. Kenapa orang Kristen hidupnya nggak berubah-berubah? Karena kalau dengar khotbah, ini harusnya buat si A ini, sayang dia nggak datang. Kalau dengar khotbah, ini harusnya buat iparku, sayang dia tidak datang. Kita nggak pernah terima firman dengan lembut untuk mengubahkan hidup kita. Aku nih, tukang bersungut nih, aku ini. Amin, ibu-ibu. Baru segini aja nggak ada yang amin. Firman Tuhan loh ini. Amin. Kenapa kita nggak pernah berubah? Kita tolak semua firman. Kita tolak. Satu kali saya ini dapat kiriman ayat. Saya nggak tahu dari siapa. Masuk ya. Kata-katanya itu begini. Pakailah perkataan yang lemah lembut untuk membangun. Jangan perkataan yang kasar gini. Saya baca. Kalau orang hatinya benar, hidupnya benar, dia terima firman gitu, apa yang dijawab? Saya balas gini, amin, terima kasih Tuhan berkati kan. Karena saya merasa diberkati, saya terusinlah firman itu ke satu orang. Saudara tahu responnya? Oh, jadi kamu pikir selama ini kata-kata saya menyinggung? Selama ini saya berkata-kata nggak pernah lembut. Dalam hati saya itu setannya udah keluar. Baru dikirimi firman gitu, saudara. Loh, saya dikirimi, saya ini hamba Tuhan loh. Dikirimi jemaat. Ya, saya bilang amin, yes, puji Tuhan, terima kasih Tuhan berkati. Itu hatimu normal, kau waras otakmu. Tapi banyak orang Kristen yang tidak waras. Maaf ya, saya khotbah memang begini ya Pak. Bapak jangan tiru, ini hanya dilakukan oleh para ahli saja. Bapak gembala, jangan tiru khotbah saya, nanti pada kepahitan semua nih jemaat. Ini yang bisa cuma saya Pak. Ya, saudara, lo bener nggak? Kenapa banyak orang itu hidupnya nggak pernah berubah, orang Kristen? Dapat ayatnya tersinggung. Bagaimana lu bisa berubah? Bagaimana kamu hidupnya bisa diperbarui? Dapat ayat firman tersinggung dia. Kepahitan loh. Lah kalau orang kirim firman, kamu marah, yang kamu marah siapa? Tuhan toh. Berarti itu yang Alkitab bilang, kamu menolak firman, menolak didikan. Makanya hidupnya orang begini pasti nggak mungkin bahagia, saudara. Ya, terimalah firman itu dengan remah lembut, masuk dan mengubah hidup kita. Supaya kita berubah, nasib berubah, ya. Saudara, perubahan nasib itu mengikuti perubahan karakter. Kalau kelakuanmu nggak berubah, maaf, nasibmu ya gitu-gitu terus. Bukan cuma itu, anak cucumu juga menderita. Ya, apa yang kita mau ajarkan kepada anak cucu kita kalau kita sendiri nggak berubah? Saya melihat orang-orang yang nasibnya berubah itu pasti karena kelakuannya berubah. Dan firman Tuhan berkata, Alkitab itu
ya, dia itu berguna untuk apa? Menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, merubah kelakuan. Nah, orang Kristen kebanyakan tiap minggu datang di gereja, tapi kelakuannya tidak berubah. Yang tukang tersinggung tetap tukang tersinggung, ya, yang tipe-tipe sombong juga banyak. Ya, oh, belum tahu ya dia itu. Belum tahu saya ini siapa lah, sopo. Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, kau siapa? Nggak usah merasa penting, amin. Ya, biasa aja hidup ini, saudara. Ya, mental pemenang itu adalah orang-orang yang melakukan untuk Tuhan, tidak bersungut-sungut. Kita percaya segala yang terjadi dalam hidup kita itu adalah Tuhan izinkan. Nggak usah terlalu dipikir, nggak usah terlalu kepahitan. Tuh loh, anak mantu saya berbuat kepada saya begini-begini, memang anak mantuku itu. Lalu kau merasa kau paling korban perasaan? Ya, saya temuin banyak orang-orang itu menderita karena ulahnya sendiri. Dia terlalu baper, koper bagasi. Apa itu baper? Bawa perasaan, koper, korban perasaan. Nah, jadinya bagasi, bahagia nggak, sedih iya. Bilang kanan kirimu, jangan baper, koper, nanti bagasi loh. Ya, apa dikit korban perasaan, apa dikit ini, apa dikit, hingga kepahitan sama menantu, kepahitan sama mertua, kepahitan sama ipar. Hidup kita cuma berputar-putar di situ dan setan menipu kita sampai akhirnya nasib kita nggak berubah-berubah. Tuhan nggak bisa berkati. Amin, saudara. Jangan pikir kenapa bangsa Israel dibinasakan Tuhan. Dibinasakan loh, nggak ada ampun. Karena dosa bersungut-sungut.